Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sampai sih? Halo, sampai jumpa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel FN Toys. Hari ini saya pengen share tentang build sasis Super 2. Jadi ada temen kenalan di YouTube kemarin dari sasis SFM yang saya bangun sebelumnya. Dia bilang dia pengen ikut lomba di Surabaya dan dia pengen bangun sasis Super 2. Apakah Super 2-nya mampu mengatasi trek di sana dan mampu mungkin bisa mengalahkan teman-teman yang bersaing di sana? Ya, kita lihat saja nanti. Oke, mari kita langsung bangun Super 2-nya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi saya siapkan dulu ini sasis karbon ya, punya Super 2, terus gearbox apa dan sebagainya. Untuk kebutuhan pertama kali as 72, nanti akan saya hitamkan juga supaya kuat. Kemudian ban saya pakai belakang super hard, yang depan marun punyanya Mark Frame. Kalau yang belakang ini kebetulan replika ya, butuhnya yang murah tapi enak. Oke, langsung saja kita kerjakan. Pertama-tama seperti biasa yang saya kerjakan adalah bagian ban dulu ya. Bagian ban ini yang menurut saya lumayan sangat penting karena dia yang membuat mobil larinya kencang atau tidak, stabil atau tidak dari ban. Jadi setiap ban nanti akan ditembus untuk AS72 dan juga akan diratakan supaya jalannya enak. Untuk proses itu sebaiknya saya percepat saja ya. Proses bubut-bubutnya nantilah di lain video, insya Allah akan ada tutorial bagaimana cara membuat bubut balance ban yang efektif dan murah. Oke, kita percepat saja videonya. Oke, ban sudah ready. Yang belakang saya pakai super hard ya. Kalau yang depan saya pakai marun. Ini sudah tembus dan juga sudah diratakan, bukan dibubut. Oke, terus untuk gearnya saya pakai selang-seling ya. Yang depan saya pakai Corona pink, orange, yang belakang saya pakai pink. Terus untuk gear saya pakai coklat, cuman ini mohon maaf ya buat masnya yang pesen coklat merah, coklatnya habis ternyata, jadi saya ganti aja yang coklat punyanya HJH, jadi warnanya ungu ini ya. Oke, kita langsung saja pemasangan. Untuk bearingnya saya pakai bearing Ezo. Ini kata teman-teman yang main NASCAR kok bearing ini kuat untuk kecepatan tinggi dan dia juga tidak tidak bergetar. Jadi saya pilih pakai ini. Ketebalannya sih agak muncul sedikit dari sasis tapi tidak apa-apa. Jadi ini asik. Oke, kita pasang saja semuanya. Untuk pemasangan tidak ada yang istimewa. Tapi buat masa yang pesen ini mohon maaf, Anda terpaksa nanti harus beli kayak gini. Dan juga pembuka ban, tracker ban, karena ini dapatnya karbon yang gila, ini kuat sekali. Jadi masangnya nggak bisa pakai tangan biasa, ngelepasnya pun juga nggak bisa, jadi harus pakai alat bantu. Yuk kita pasang saja. Ban sudah terpasang, yang belakang sudah enak, lancar. Oke, sekarang yang depan tidak ada yang istimewa juga, pasang-pasang biasa saja. Bearingnya, kemudian gearnya. Oke, terbalik. Oh iya, sama aja. Putih-putih, jangan lupa harus sesuai dengan garis supaya dia lebih center. Oh iya, kalau yang depan pakai tangan bisa, karena dia tidak dihitamkan. Sekedar info, jadi yang belakang ini yang saya pakai teknik dibakar, yang depan ini enggak. Sekalian nanti masnya yang pesan jadi test drive ya. Kira-kira lebih kuat mana, yang ori atau yang sudah dibakar. Kelontangnya itu nanti kalau kelontang dia yang akan rusak yang mana. Sekalian nanti buat ngetesnya. Oke, kita sempurnakan dulu. Mantap, ban depan sudah terpasang ya, munculnya sama yang sini sama, kanan kiri, dan dia muternya lancar dan insya Allah rata. Jadi siap turun di trek. Lanjut. Oke, setelah beres semua, kita lanjut bagian gearbox, terminal, dan dinamo ya. Kita potongi dulu semua ini. Yang terpakai hanyalah bagian ini gearbox depan, gearbox belakang. Wah, adzan nih, jadi harus skip dulu, kita sholat dulu, kita lanjut setelah sholat. Yuk, dilanjut. Kita siapkan semuanya. Ini terminal ori ya. Kebetulan kalau masalah sasis, terminal, dan gearbox sebisa mungkin pakai yang ori, karena di Super 2 itu tidak mahal. Semua harganya masih masuk akal. Kalau di SFM sih mungkin gearbox pakai replika oke lah ya, karena gearbox orinya mahal sekali. Kalau sasis jangan pakai yang replika. Oke, bisa kita pasang. Oke, dinamonya ini pakai hyperdash, kemudian propeller dulu.
Propeller seperti biasa, usahakan tidak goyang terlalu banyak dan tidak terlalu longgar. Ini segoyang-goyangnya dia tidak nempel ke gear yang ini ya, gear shaft ya. Jadi masih sangat aman. Oke, terus kita pasang aja semuanya. Kita percepat. Untuk ini dicowak dulu sekalian, brakinya nanti belakangan, yang penting jalan dulu. Yuk kita cowak saja. Oke, sudah dicowak. Kita tetesi dulu dengan sedikit pelumas biar tidak terlalu kering. Kalau break innya nanti aja. Nah begini, kemudian kita pasang. Wah ini lupa ini, pasang dulu lock nutnya. Lock nut sudah terpasang dengan baik. Kemudian kita siapkan gear. Nah, Super 2 Carbon ini, seingat saya sih ya, kalau dia pakai Hyperdash, dia punya kelebihan, dia bisa suaranya halus sekali. Jadi kita coba lagi yang ini, apakah akan berhasil. Kita kasih pelumas. Jangan tanya ini beli di mana, karena saya juga sudah lupa. Ini pelumas zaman dulu sekali, dari dulu sampai akhirnya habis. Dan pelumas ini kental lah intinya, dia tidak encer. Sip. Kita pasang lock nutnya, mantap. Terus kita pasang juga yang depan. Oke, hati-hati pasang gearbox karena yang sebelah sini rawan patah. Begini, kita coba ambil baterai, langsung saja kita tes. Suaranya mudah-mudahan halus. Oke, sekilas lumayan sih ya. Oke, gampang, nanti gampang itu terakhir. Lanjut, kita mulai pasang karbon depannya. Nah, untuk bagian underguard itu saya akan pasangnya di sini ya. Jadi di lubang yang dua ini dan ini. Jadi bukan di ujung, tapi agak sedikit di belakang di sini. Tujuannya adalah cuman supaya dia lebih dekat dengan ban, sehingga dia lompatnya nanti akan lebih stabil karena tidak terlalu jauh dengan ban. Nah, untuk spacernya saya pakai spacer yang 1,5 mili. Oke, sebelum dipasang jangan lupa selalu countersang dengan baik supaya bautnya tidak mengganggu di track. Oke, kita percepat saja countersang. Oke, countersang sudah beres. Nah, teman-teman jangan lupa setiap countersang harus selalu rata. Jangan sampai dia agak lebih sedikit begini. Ini membuat mobil tidak stabil dan tidak enak. Oke, ini sudah rata, tinggal kita ambil spacernya 1,5 mili, 2, kita pasang saja di bawah. Seperti ini teman-teman ya, pemasangannya yang jelas nanti di sini bisa dikasih mur supaya lebih kuat. Jadi dia posisinya begini, countersang hilang, tidak kelihatan, dan dia nanti ketika melompat dia akan sedikit. Nah, tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu tinggi. Dan untuk tingkat kelurusan insya Allah ini akan lurus sekali. Nah, seperti yang diharapkan, dia betul-betul lurus, tidak ada miring ataupun renggang. Oke, kita mur saja biar kuat. Kita kencengi yang sebelah kiri. Set. Oke, sekarang yang sebelah kanan. Set, tinggal dipotong untuk merapikan, nanti tinggal dikikir apa yang lebih. Oke, sudah terpotong, satunya lagi. Oke. Semua sudah terpotong rapi, tinggal kita kikir, lanjut bagian atas. Untuk bagian atas saya menggunakan Super X. Super X-nya tidak perlu yang 2 mili ya, yang 1,5 aja cukup karena posisi dia nanti akan menempel pada sasis. Jadi kalau orang pakai 2 mili itu kan supaya tahan, tidak gampang patah. Kalau ini kan enggak, dia nempel sasis otomatis tidak perlu yang tebal, yang 1,5 saja juga sudah cukup. Untuk itu pertama kali kita buat adalah lubang di sini kita isi aja dulu dengan AO sebagai tempatnya pemberat. Nah, untuk AO-nya ini ketika dia dipasang langsung kan jelas tidak bisa karena dratnya tidak sampai, otomatis perlu dikasih spacer. Nah, spacer ya mahal. bukan mahal sih. Cuman saya buatkan saja spacer dari mur yang tengahnya sudah didolkan. Jadi mur taruh dalam kunci pas seperti ini terus didolkan. Seperti ini. Nah, kalau sudah dol begini otomatis bisa kita keluarkan. Mur ini sudah jadi spacer.
Nah ini begini ya, dia jadi spacer untuk dipasang di sini. Nah begini, tinggal kita kasih more, kemudian kita pasang dulu. Oke begini, set 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 set. Oke beres. Nah tinggal kita potong dan kita ratakan. Kita pasang juga di sisi satunya. Nah sudah beres. Saya ganti barusan ya AO yang warna hitam. Ternyata saya lupa itu AO yang tidak kuat. Jadi begitu dikencangnya itu dia langsung patah. Jadi saya ganti yang AO warna putih ini, kinclong. Ini jauh lebih kuat. Dan alasan saya menggunakan Mur sebagai spacer ini adalah karena supaya dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kalau yang pakai aluminium kan lama-kelamaan bisa longgar. Karena ketika dia sudah terpasang, ini adalah bagian yang sangat sulit untuk dikencangi ketika semuanya sudah terpasang. Kalau yang lain kan mungkin masih bisa lah, pakai apalah, ini tidak bisa. Jadi benar-benar susah posisinya. Sehingga saya kasih spacer dari Mur supaya kuat. Sekarang kita pasang tiang AO untuk rollernya. Nah, tiang AO untuk roller ini otomatis pemasangannya di ujung. Di ujungnya yang Super X. Dan nanti pemasangannya di sini. Di ujung sasis sebelah kanan dan kiri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa miring ke depan. Padahal kalau dia ikut sasis, dia akan posisinya lurus. Sedangkan kalau ada interchange, itu mau nggak mau mengatasinya dengan dia agak miring ke depan. Nah, untuk karena itu AO-nya sebelum dipasang itu ditekuk dulu, condong ke depan, baru nanti kita pasang ke sasis. Nah, karena saya lihat regulasi yang ada di Surabaya tidak ada ketentuan bahwa tiang AO tidak boleh ditekuk. Dan setahu saya di beberapa race tiang AO memang boleh ditekuk untuk derajat yang depan. Oke, kita tekuk saja dulu. Caranya begini. Oke, tiang AO tadi dipegang sama tang begini ya, kemudian masukkan ke kunci sok sampai ujungnya saja dan kita tekuk pelan-pelan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini. Sehingga posisinya adalah dari mur ke bawah ini masih lurus, yang nekuk adalah mur yang ke atas. Kita lakukan untuk satunya juga. Nah, tiang AO-nya sudah kepasang, sudah ketekuk semua dengan posisi yang insya Allah sama ya, tingkat tekuknya, dan kita pasang. Nah, yang paling penting adalah ini. Sebelum kita pasang, daerah sini itu dikasari dulu, karena nanti ketika AO ini terpasang seperti ini, mau nggak mau setelah terakhir dipasang dia dilem. Dilem supaya tidak berputar. Karena kalau AO sudah terpasang dan ternyata dia berputar begini, maka nanti miringnya malah miring ke dalam. Atau miring begini dia malah miring keluar. Padahal yang kita harapkan adalah dia miringnya miring ke depan seperti ini. Nah, kita kalau tidak dikasari, karbon ini licin, lem itu akan tidak berfungsi. Jadi ini kita kasari dulu, baru nanti kita lem ketika sudah terpasang. Dikasari saja seperti ini. Jadi intinya ada celah di karbon itu untuk lem supaya lebih cepat. Jangan takut jelek, tidak masalah karena estetika nomor 2. Ya, nomor pertama kekuatan, dan ini tidak akan berpengaruh juga karena nanti juga ketutupan roller, tidak kelihatan. Yang penting nanti dia akan terpasang dengan baik. Nah, kalau sudah kasar begini, insya Allah lem bisa nempel dengan baik kanan dan kiri. Yuk kita pasang saja. Pemasangannya normal saja, jadi dipasang seperti ini dulu biasa, terus baru kita pelan-pelan masukkan. Nah, jadi mau nggak mau karena dia sudah miring, posisi alatnya pun juga ikut miring sesuai dengan AO-nya. Nah, ketika dia sudah mulai kencang, ini sudah kencang nih, sudah seret, tapi posisinya kan ada di menghadap ke belakang nih. Nah, ini kita teruskan saja, tidak apa-apa. Kita teruskan saja sampai posisinya menghadap ke depan. Oh, ini kurang. Kita teruskan lagi sedikit. Masih belum. Wah, tidak bisa ternyata, harus pakai kunci. Nah, pakai kunci ini kita putar sampai dia menghadap ke depan. Nah, posisi lurus dengan tiang AO sama dan dia miringnya condong ke depan untuk tempatnya roller naga. Oke, kita lakukan di yang satunya juga. Kita kencengi. Selesai. Kanan sudah lurus, kiri juga sudah lurus. Tinggal kita tetesi saja dengan lem. Ya, sedikit saja yang penting kena. Jadi mengupayakan supaya si AO ini tidak berputar ketika dia kelontang atau nabrak. Kita tunggu kering, kemudian kita pasang stay yang tengah. Untuk stay samping yang saya gunakan adalah Super X yang belakang. Jadi teman-teman bisa countersang saja di daerah sini ya.
titik nomor 3 dari samping, kanan, kiri, dan tengah. Jadi ini untuk pemasangan ke sasisnya seperti ini. Nah, ini kan kalau dilihat ada titik 3 nih, titik 2 ini memang untuk titik di sini juga. Jadi kalau sudah seperti ini dia akan seret. Nah, karena tidak ada kekuatan lain selain yang tengah, maka mau nggak mau ini dilem ke karbon itu akan lebih bagus karena supaya dia tidak sampai rusak begini loh. Jadi betul-betul kuat. Dan sama halnya antara karbon dengan karbon ini juga harus diamplas sedikit. Yang bagian sini diamplas, bagian sini diamplas supaya betul-betul nempelnya sempurna. Yuk kita amplas dulu. Nah, kalau sudah diamplas seperti ini sudah lumayan kasar, ini juga sudah tidak kinclong lagi. Saatnya kita pasang. Kemudian pakai baut kontersang yang paling kecil. Kalau masalah ukuran berapa ini? Ukuran 3 apa ya? Berapa? 5 mili, ukuran 5 mili. Sampai seret mentok set. Oke. Jadi nanti muncul sekian dan ini tidak masalah. Ini untuk baterai masih aman. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita tetesi lem dari atas. Dengan ini aja, insya Allah stay akan betul-betul kuat, tidak bergerak ke mana-mana. Oke, lanjut pemasangannya ke samping. Jadi ada di posisi ketiga begini. Tinggal kita kasih saja baut. Kita kasih mur di sini. Dan untuk bautnya saya pakai ukuran 30 mili. Ya, supaya mudah nanti mau pakai pemberat kayak apapun juga bisa. Tapi biasanya sih galon. Kita pasang yang sebelah kanan, lanjut ke sebelah kiri. Widih, bentuknya sudah mulai kelihatan, banyak tiang listrik di mana-mana. Jadi untuk bagian depan dan bagian samping sudah selesai. Sekarang tinggal kita pasang bagian akarnya. Nah, untuk akarnya yang kita gunakan akar karbon. Kebetulan ini saya pakai yang Project D ya, yang replika. Terus siapkan juga ini Super X yang 2 mili dan Super X yang 1,5. Jadi ini yang beda. Yang 2 mili buat rollernya, kalau yang 1,5 buat undergut. Terus brake. Nah, yang kita lakukan pertama, kita kontersang dulu di titik yang ini ya, titik yang mana nih, sebelah mana? Ininya yang sini dan yang sini. Dua-duanya. Terus kemudian yang Super X yang tipis kita kontersang di yang sini. Oke, kita percepat saja. Nah, setelah kita kontersang, langsung saja kita kerjakan. Kasih baut yang pendek ya, yang 5 mili. Nah, ini kita pasang di sini. Intinya yang kontersang semuanya di bawah. Oke, kita kasih mur. Nah, mur sudah terpasang, tinggal kita kencengi. Suara tarhim sudah berkumandang, alangkah indahnya. Karena kerja itu adalah kegiatan untuk menunggu waktu sholat. Setelah ini tinggal sholat dulu. Nah, undergut sudah terpasang dengan rapi. Kemudian kita langsung pasang saja ke akarnya. Ya, nanti tinggal akar ini kita pasang ke mobilnya. Oke, kita pasang. Kita pasang ini dulu aja. Baut 30 cm ya. 30 mili untuk pemberat. Kepanjangan apa ya? Apa 25 ya? 25 kayaknya cukup, 25 aja. 30 terlalu panjang, 30 ini untuk samping biasanya. Ini kita pakai yang 25 untuk belakang. Nah, begini. Yang satunya juga pakai 25. Kita kencengi sebelah kanan. Yang kiri juga. Nah, terpasang dengan seret. Seperti biasa, kalau untuk pemberat ini biasanya gampang longgar. Kalau saya selalu ditetesi sedikit lem supaya tidak berputar murnya. Nah, begini. Oke, kita lanjut ke pemasangan akarnya ke undergut. Ke ini. Nah, untuk ininya, ini saya menghadapnya ke belakang ya, ke belakang dan di bawah. Jadi kita kasih dulu mur di sini, baut di sini. Kemudian dikasih spacernya ini yang 3 mili kanan dan kiri. Baru kita pasang ke ke karbonnya Super X yang 2 mili. Oke, begini baru kita pasang di lubang yang belakang. Bukan lubang yang depan tapi lubang yang belakang.
Ini alasannya supaya long tail. Banyak orang nyeting sukanya yang long tail, ada yang suka di depan. Normalnya itu terserah masing-masing. Kalau saya kebetulan ini saya pasang yang long tail saja. Kita kencengi baut yang kanan dan yang kiri. Oke, kita kencengi sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kalau untuk kakar yang baru kayaknya tidak perlu dikasih baut, tidak apa-apa karena dia masih kuat. Kalau sudah sering bongkar pasang biasanya sudah longgar, baru kita kasih mur baut. Jadi posisinya begini, spacer 3 mili. Ya, spacer 3 mili dan karbonnya 2 mili. Otomatis jarak dari karbon ke akar ini totalnya 5 mili. Ya, jadi posisinya begini nanti. Dia mundur dari titik yang seharusnya. Awalnya di sini, dia mundur di sini. Jadi dia lebih ke belakang nanti posisinya. Oke, kita coba langsung. Kita tancapkan di sini. Oke, sebelum kita baut, kita taruh di setting board. Nah, nanti posisinya kok begini. Dia tingginya ground clearance-nya aman sekali. Oke, kita kerjakan rollernya saja. Kita kerjakan rollernya supaya nanti kelihatan dan bisa dimainkan. Tiang AO sudah disiapkan. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau tiang AO dipasangnya seperti ini, dia otomatis sangat dekat dengan bawah. Jadi kalau dia nanti terangkat begini, tiang AO-nya akan kena duluan. Nah, otomatis di sini harus ada spacer nih. Nah, karena saya pengennya kuat sama seperti kemarin, saya bikin aja spacer dari baut yang didolkan. Kita buat dulu, kita buat 2. Solatnya sudah, bikin ini juga sudah. Sekarang kita tinggal pasang. Kita lepas saja ini supaya lebih mudah. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kita kasih spacer dulu ya, spacer yang terbuat dari mur. Nah, kemudian ini tinggal roller dan seterusnya. Oke, ini yang saya pakai roller 17 ya, roller 17. Dan sepertinya kok tidak cukup kalau saya lihat. Ternyata teknik ini salah. Tidak apa-apa, biasa. Jadi kalau dikasih spacer roller, kemudian rollernya dipasang. Nah, gini. Ternyata tidak ada tempat untuk mur di bawah. Jadi tetap saja dipasang biasa, tapi nanti lebihnya baru kita potong. Seperti ini. Nah, kita tutup mur, nanti lebihnya baru kita rapikan saja. Yuk, kita tutup dulu pakai mur begini. Kita kencengi dari atas dan juga dari bawah. 1, 2, 3. Set. Seret. Nah, dia ada lebihnya sedikit dari mur. Tinggal kita lihat ketika dia terpasang, kira-kira natap atau tidak ke track. Oh iya, natap. Jadi kita rapikan aja lebihnya, itu nanti akan beres. Oke, kanan kiri sudah terpasang dan ini juga sudah saya rapikan ya, yang lebih tadi. Dan ternyata setelah dicoba memang hasilnya istimewa. Ketika dia turun, yang kena itu brake-nya. Oh, kok enggak? Wait, ini ada yang salah ini. Kenapa yang kena bautnya ya? Sebentar, saya cek dulu kenapa kok ini yang kena brake, yang kena kok baut bukan brake. Wait, setelah dicek ulang ternyata saya dapat karbon akar yang apa ya, error pabrik ya. Dia memang posisinya dipasang itu memang miring. Nah, ini setelah saya ganti akar ternyata dia lurus dan ketika dia ngerem dia langsung kenanya brake ini langsung lurus ke stay-nya. Jadi siap untuk dipasang. Oke. Untuk pemasangan roller yang satunya, yang bagian atas, ini bermacam-macam orang. Ada orang yang sukanya cuman tiang begini aja. Mereka alirannya kalau dibilang tie look lah ya, jadi kurus-kurus gitu tiangnya. Ada juga yang pakai spacer. Kalau saya sih pakai spacer ya, supaya memperkuat ini tidak gampang bengkok. Oke, untuk spacernya saya pakai yang ini, yang 1 cm ya, yang 10 mili. 2 biji begini, terus kemudian kita pasang spacer roller. Nah, begini. Kemudian roller ini kebetulan saya pakai yang NMB ya, bearingnya, jadi lumayan kuat. Terus terakhir kita tutup dengan lock nut. Oke, inilah penampakan roller belakang ya, yang bagian kiri.
Kita pasang juga yang bagian kanan. Oke, kanan kiri sudah terpasang dan semuanya lancar. Oh, yang bawah ini yang perlu break in sedikit nanti. Semuanya oke. Nah, terus kita lanjut ke apa ini? Pemberat belakang. Pemberatnya saya kasih pemberat AR ya. Pemberat AR yang apa ini? Yang setengah lingkaran inilah. Ini saya taruh di belakang. Kemudian nanti yang satunya yang apa ini? Tabung ini ditaruh yang depan. Kita tutup dengan lock nut. Oke, seperti inilah penampakannya ya. Dia pakai belakang ini, pakai yang ringan saja karena sudah ada beban dari dinamo. Terus lanjut ke yang tengah. Yang tengah saya pakai galon. Galon kanan kiri kita tutup juga dengan lock nut. Nah, untuk pemasangan tingginya lock nut ini nanti menentukan seberapa tinggi lompatan. Jadi disetting ketika nanti sudah jalan. Yang jelas harus sama ya. Jadi kalau yang kanan segini, yang kiri juga harus sama. Jangan sampai dia tingginya tidak sama menyebabkan mobil nanti akan lompatnya akan miring-miring. Oke, terus yang depan kita kasih yang AR tabung. Nah, begini. Kita tutup lock nut juga. Pemberat depan sudah terpasang dengan enak. Nah, ini kelebihannya kalau dia pakai AO ya. Ini licinnya luar biasa. Beda kalau dia pakainya baut. Ada gesernya itu masih kedengeran. Nah, cuman gimana lagi ya? Nggak bisa kalau nggak pakai baut. Yang pakai AR-nya yang enak sekali. Yang pakai AO. Oke, kita langsung ke pemasangan roller depan. Roller depan saya pakai naga karet ya. Karena naga karet ini minimal kalau mobil tidak mampu di interchange, karetnya akan membantu. Kalau karetnya ternyata mengganggu di belok, tinggal dibalik saja biar karetnya nggak nempel. Dengan pemasangan seperti biasa, mungkin bagi yang belum tahu, jadi spacer dulu dan jangan terbalik. Nah, setelah spacer bearing, sama bearingnya saya pakai bearing NMB, ini yang lumayan enak daripada bearing yang biasa. Harganya tidak terlalu mahal. Kemudian kuningannya dan kemudian baru rollernya. Setelah roller, bearing lagi. Oke, setelah bearing kita tutup lagi dengan spacer dan jangan terbalik. Nah, untuk sementara ini saya akan pasang dengan spacer saja. Jadi saya tidak pakai stabilizer. Spacer yang 1 cm juga, 10 mili, dan kemudian saya tutup dengan lock nut. Nanti kalau ternyata dibelokkan dia nggak bisa, di interchange baru nanti kita pakai stabilizer. Kerjakan sama di yang sebelah kiri. Oke, kanan dan kiri sudah terpasang dan semuanya lancar, alhamdulillah. Berputarnya enak sekali. Pemberat sudah semua. Kemudian ini juga pemberat kanan kiri, belakang, depan, oke semua. Roller ready semua. Saatnya kita tes di track. Yuk kita pasang dulu. Semua sudah disiapkan. Ini saya pakai gear merah coklat ya. Wah, lupa itu merah coklat berapa hitungannya. Merah coklat, kemudian baterai full, dinamo hyperdash, break in. Nah, dan bodinya ini yang keren ini. Bodi saya pakai body dancing doll yang sudah di custom ceper. Jadi bodi ini kalau jadi pakai mobil akan terlihat ceper ampun. Gak tahu tapi di derogasi Surabaya besok boleh apa enggak. Kalau ternyata enggak boleh ya masnya beli bodi Astut aja lah. Widih, keren gila. Keren ini, keren. Yuk kita coba. Nah, ini trek yang akan dibuat untuk mencoba ini trek yang kebetulan untuk lomba di Lumajang tanggal 18 Juni besok. Jadi dari sini start ya, kemudian dia langsung ke sana ada slope 2 keping, langsung belok interchange, langsung ke sini ada slope, kemudian belok-belok dan seterusnya ada table top 3 keping, langsung putar balik, terakhir double bond, sebelum double bond kemudian finish lagi. Oke, kita coba saja bagaimana keampuhan Super 2 yang tadi. Untuk pertama ini kita coba pakai baterai yang enggak full kayaknya ya. Karena oke 28 lah. 28 kita coba dulu. Nah, untuk mobilnya soalnya tanpa rem. Kita coba brakeless dulu. Oke. Beberapa
beberapa kali nyoba ternyata kelontang. Pilihannya ada dua ya, pasang rem atau nurunkan gear. Nah kalau nurunkan gear ke yang hijau biru kok saya susah, saya nyoba pakai rem dulu. Intinya kecepatannya terlalu tinggi sehingga kelontang. Jadi settingan terbaik hari ini ternyata ya tetap seperti yang ada di video, cuman ditambah rem saja dengan dibuka separuh begini, insya Allah bisa tembus 3 rem. Oke, sampai jumpa di build berikutnya.